Yang kedua, TPUA ini sudah melaporkan ke Barreskrim itu tentang dugaan tadi, dan ke Barreskrim yang kita sebut dengan pengaduan masyarakat sudah banyak bukti-bukti kita sampaikan. Mana ada TPUA melaporkan. Yang ada TPUA itu mengatasnamakan rakyat, lalu membuat aduan ke Barreskrim kalau diduga ijazah Pak Jokowi ini palsu. Masih diduga. Dan mengatasnamakan rakyat. Itu bukan laporan tapi aduan. Bedakan laporan dan aduan. Kalau laporan, kita membuat laporan ya nama sesuai KTP, alamat sesuai KTP, kita isi tuh formulirnya sesuai KTP kita. Lah itu cuman apa? Atas nama TPUA. Lah TPUA itu siapa? TPUA itu cuman spanduk. Ya masa Barreskrim suruh ngurusin spanduk. Ya udah gitu aja. Jadi jangan ngibul. Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam Cikikis. Salam Cikikis. Tim pembela ulama dan aktivis akan kembali menggugat Jokowi di UGM. Tidak habis-habisnya para begundal-begundal ini ya. Kurang kerjaan, tiap hari hanya ngurusin ijazahnya Pak Jokowi. Ya. Dia bilang tadi ya, si tua tadi, si aki-aki tadi, katanya sudah melaporkan di Barreskrim. Padahal itu hanya aduan. Jadi harusnya Anda tuh bisa bedakan mana laporan, mana aduan. Ya. Ini merasa diri sok pintar tapi goblok ini nih. Si aki-aki ini mirip sama si Amin Rais ya. Kerjanya tiap hari apa? Ngurusin ijazahnya Pak Jokowi. Kayak nggak ada kerjaan aja ini. Manusia-manusia begundal ini nih. Mau minta maaf ke Pak Jokowi. Setelah itu terserah Pak Jokowi. Meledak. Semudah itu ketika kemudian sudah menggegerkan satu Indonesia dengan gosip ijazah palsu Pak Jokowi. Kalau itu terbukti di pengadilan maka minta maaf. Wow, segampang itu. Ya, semudah itu. Ingat ketika kalian sedang memfitnah. Ingat ketika kalian sedang menghujat. Dan ingat, dari kalian ada dulu yang ingin menggantung Jokowi. Fitnaan itu cukup keji. Hasutan itu cukup masif di sosial media, khususnya di TikTok. Kemudian ketika Pak Jokowi kini melaporkan melalui pengacaranya atas fitnah dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ini, seolah-olah Pak Jokowi ini bagi kalian adalah orang baik. Kemudian hanya akan meminta maaf. Ini sangat-sangat ironi. Apalagi ketika kita dengar bagi pembenci-pembenci kemarin itu ada banyak perempuan, ada orang tua, ada mbah-mbah yang sebegitunya ketika sedang memfitnah, menghina, menghardik Pak Jokowi. Kalian menikmati itu dan bagikan drama. Seolah-olah kalian tepuk tangan. Dan ketika yang punya nama dengan loyalisnya maksudnya, ingin melaporkan atas fitnahan-fitnahan ini, sebegitu mudahnya kalian akan minta maaf. Tapi salut ketika ada kata maaf itu luar biasa. Gentleman. Kemudian ada lagi
seorang pengacara, pembenci juga. Ketika Pak Jokowi melaporkan ini, Pak Jokowi sedang memusuhi rakyat. Rakyat yang mana yang sedang dimusuhi? Yang dilaporkan ini adalah mereka-mereka yang tukang fitnah. Kalian mengatakan adalah hak kalian untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Pak Jokowi berhak untuk bertahan dan melaporkan kalian atas fitnahan-fitnahannya. Tapi kalian mengatakan Pak Jokowi jahat, memusuhi rakyat karena melaporkan. Ini kan lucu. Jadi ditonton itu nggak asik gitu loh. Coba sekalian itu membuat drama, membuat satu cerita atau membuat satu narasi yang kami masyarakat ini bisa menikmati tontonannya gitu loh. Jangan kayak gini. Alur ceritanya akhirnya kami sudah menebak mau seperti apa. Kalau kata orang-orang jadi playing victim apa-apa kayak gitu, wah nggak jelek, nggak bagus. Jadi seyogianya itu bikin satu cerita yang bagus gitu loh. Ketika memang ini akan terbukti, maka bikin cerita yang bagus, narasi yang baru gitu loh. Jangan narasinya kayak gitu. Gitu saja. Saya kepingin cerita yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Salam Indonesia. NKRI harga mati. Untuk Pak Jokowi, Mantap. rakyat, saya terutama orang Banyumas dan tinggal di lereng Gunung Slamet mendukung langkah ini. Karena yang namanya manusia, yang namanya orang, dan yang namanya hidup di Indonesia itu harga diri itu nomor satu. Ini adalah pertarungan harga diri. Kita akan membuktikan Pak Jokowi yang benar atau kalian yang sedang memfitnah. Ketika ini Pak Jokowi benar, maka kalian akan punya gelar baru di masyarakat Indonesia, tukang fitnah. Hati-hati. Ini konsekuensi dari hal-hal yang kalian sedang laksanakan. Dan ini adalah buah akhir dari apa yang kalian sedang didramakan. Terima kasih. Hanya sekedar opini, karena sudah lewat di beranda dan sudah dikonsumsi oleh publik, maka saya pun ikut bernarasi sedikit. Mantap. Ini agak aneh dan agak lain. Video pertama dari TPU katakan mereka sudah melaporkan lagi Pak Jokowi di Barreskrim Polri. Video kedua, TPU katakan bahwa jika ijazahnya Pak Jokowi itu terbukti asli, maka mereka akan minta maaf. Minta maaf, ya. Minta maaf. Oke. Maaf kami terima. Sebagai pendukung Pak Jokowi, maafnya kami terima ya. Tapi perlu kalian ingat, perlu kalian catat. Ya, perlu kalian catat bahwa Anda ini yang selalu membuat framing, yang selalu membuat narasi-narasi hoax, narasi-narasi yang membuat gaduh bangsa ini, saya pastikan kalian akan dijebloskan ke dalam penjara. Agak lain dan agak aneh ketika Pak Jokowi mencoba balik melaporkan para begundal-begundal ini. Mereka katakan apa? Pak Jokowi memusuhi rakyat. Rakyat yang mana yang kalian maksudkan? Hah? Rakyat yang ini, yang tukang bikin reseh. Apakah itu yang kalian maksudkan? Hah? Bagi kami tidak pernah merasa bahwa Pak Jokowi itu memusuhi kami. Mungkin bagi Anda, para ex-FPI, ex-HTI, ya, yang merasa jengkel, ya, karena apa? Organisasi Anda dibubarkan oleh Presiden Jokowi ketika itu, ya. Jadi Anda siap-siap. Sekarang, saat ini, para pengacara Pak Jokowi sudah siap melaporkan 4 orang. Tentu teman-teman sudah tahu, bisa prediksi siapa 4 orang itu. Ya, siapa 4 orang itu.
Kalau saya feelingnya salah satunya itu Roy Suryo. Salah duanya Amin Rais. Ya, salah duanya Amin Rais. Salah tiganya itu ya bisa jadi Abraham Samad. Ya, salah empat bisa jadi Faisal Assegaf. Atau ada Egy Sujana itu yang sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Jadi silakan kalian-kalian yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, silakan tunjukkan bukti. Ya, tunjukkan bukti. Apalagi si brengsek Panci itu. Ya, dia merasa diri paling hebat. Dia lupa kalau dia belum mengembalikan Panci miliknya Kemenpora, miliknya pemerintah. Brengsek gak tuh? Hah? Brengsek gak tuh? Jadi panjang guys, rame-rame bahas soal ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Sepertinya kali ini kuasa hukum Jokowi tinggal menunggu titah, tinggal menunggu perintah dari Jokowi apakah ini akan dilaporkan ke Baris Krim Polri atau tidak. Karena mereka sudah mengumpulkan alat bukti, berkas, dokumen, sampai keterangan saksi yang hampir rampung. 95%. Tak hanya itu, mereka mengantongi 4 nama yang berpotensi dicerat pidana terkait dengan tudingan ijazah Jokowi. Kita nantikan bersama seperti apa, karena pada tahun 2022 sudah ada 1 nama yang ditangkap dikenakan pasal Undang-Undang ITE dan divonis 6 tahun penjara karena tudingan ijazah Jokowi. Jadi kalau merasa mengklaim punya bukti, ya dibuka di pengadilan. Ada yang tahu 4 nama ini siapa aja? Ya, 4 nama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, jangan salahkan Pak Jokowi jika beliau bergerak. Jangan salahkan Pak Jokowi jika nanti Pak Jokowi memberikan perintah kepada para pengacaranya untuk segera ya membuat laporan resmi. Ya, karena 4 nama itu sudah dikantongi dan bukti-bukti itu sudah dikumpulkan oleh para pengacara Pak Jokowi. Bahkan sudah 95%. Jadi Anda 4 orang yang dimaksud oleh para pengacara, bersiap-siap ya. Ya, bersiap-siap. Yang merasa diri selama ini selalu membuat heboh bangsa ini dengan ijazah palsunya Pak Jokowi, Anda siap-siap masuk ke dalam jeruji. Roy Suryo udah ketakutan. Habis loh. Ya teman-teman, 4 orang sementara ya. Untuk sementara ini 4 orang yang akan segera dilaporkan. Jadi sebenarnya pada prinsipnya ya, Pak Jokowi itu tidak mau untuk melaporkan masyarakat terkait dengan ijazah palsu ini. Tapi karena terlalu over, makanya ya ini harus dilakukan. Wajar dong. Ya, ketika mereka menuduh terkait dengan ijazah palsunya Pak Jokowi, bahkan bukan baru kali ini, sudah bertahun-tahun. Ya, berulang kali juga Pak Jokowi memberikan pembuktian. Ya, teman-teman kuliahnya ada, dari pihak UGM juga sudah memberikan klarifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada. Tapi masih saja sampai saat ini orang-orang itu masih ngeyel. Ya, tadi kalau teman-teman perhatikan nampak sosok Roy Suryo sudah mulai ketakutan. Ya, mungkin dalam hati dia bilang, wah 4 orang sementara ini jangan-jangan saya salah satunya. Ya, jadi jangan salahkan Pak Jokowi jika nantinya pengadilan hukum, ya, hukum itu akan dimenangkan oleh Pak Jokowi. Jangan salahkan Pak Jokowi. Jangan sampai kalian-kalian para pembenci Pak Jokowi mengeluarkan statement bahwa Pak Jokowi ini memusuhi rakyat. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Khusus Anda si Panci. Si Panci yang belum mengembalikan Panci. Kok Panci kembalikan Panci sih? Ya, betul. Ada seorang mantan Menpora zaman SBY pulang dari rumah dinas, bawa dengan panci sekalian. Ya, biar orang lupa dengan panci yang dia bawa, dia mulai apa? Urus ijazahnya Pak Jokowi. Ini siap-siap. Termasuk si aki-aki tadi, ya.
si aki-aki tadi juga tuh. Itu harus diseret. Itu harus diseret ke pengadilan. Oke? Komentar teman-teman. 4 orang sementara yang akan dilaporkan bagaimana? Kita siap menunggu berita selanjutnya ya.